Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sefila Makutwatresia sebagai ketua dari kelompok ini, dan saya bersama para anggota dari kelompok ini. Saya Santa Indonesia. Saya Sridevi Karminayati. Saya Firza Nurul Fasya. Saya Sri Rahmadini. Di sini kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Blok Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Pak Zikran, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Dengan intervensi yang kami angkat, manajemen berat badan. Selamat menyaksikan. Permisi Sus. Ya Pak, Oke, boleh tahu namanya siapa Mbak? baik Sus, nama saya Firza Sus. Umurnya? Umur saya 25 tahun Sus. Oke. Perkenalkan, saya Prasasa. Ini saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan kondisi kesehatan Mbak, terutama mengenai berat badan. Apakah Mbak sedia? Bersedia Sus. Oke. Oke Mbak, saya melihat dalam catatan medis bahwa berat badan Mbak ini mengalami perubahan beberapa bulan terakhir. Apakah Mbak menyadari adanya perubahan atau kenaikan berat badan? Iya Sus, saya merasa itu berat badan saya itu turun sekitar 5 kg dalam 3 bulan terakhir Sus. Ya, 5 kg ya Mbak. Oke Mbak, apakah Mbak mengalami gejala seperti nafsu makan berkurang, sering merasa lelah atau ada masalah pencernaan? Akhir-akhir ini tuh saya merasa cepat sekali lelah Sus, dan juga setiap saya makan itu perut saya mengalami kesakitan Sus. Oke, terima kasih atas informasinya Mbak. Apakah Mbak memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, gangguan tiroid, atau masalah pencernaan sebelumnya? Kalau untuk ketiga penyakit itu nggak pernah sih Sus, tapi saya pernah mengalami sakit mah yang luar biasa Sus. Oke, mah ya Mbak. Iya. Oke Mbak, saya akan mencatat semua informasi ini untuk dokter agar dokter dapat menindaklanjuti pemeriksaan ini. Sementara itu, apakah Mbak mengalami stres atau perubahan gaya hidup akhir-akhir ini? Saya mengalami stres Sus karena banyaknya pekerjaan di malam hari. Kalau boleh tahu pekerjaan Mbaknya itu apa? Saya bekerja di sebuah perusahaan Sus. Oke, saya mengerti Mbak. Untuk Mbak tuh stres dan kurang tidur itu dapat mempengaruhi berat badan. Saya sarankan Mbak itu untuk menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Dokter juga akan menyarankan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya. Baik Sus, terima kasih banyak ya Sus. Ya, sama-sama Mbak. Jika ada keluhan lain atau perubahan kondisi, segera beritahu kami ya. Siap Sus. Baik, di sini benar dengan Mbak Tirza, umur 25 tahun ya. Oke, baik, di sini saya perawat dini yang akan melakukan tindakan kepada Mbak Tirza. Di sini kita akan melakukan tindakan perhitungan berat badan dan juga tinggi badan Mbak Tirza untuk menentukan indeks massa tubuh Mbak Tirza terlebih dahulu ya. Baik Sus. Mari Mbak kita ukur tinggi badannya terlebih dahulu. Baik Sus. Makanya jangan dulu ya. Oke, baik, tingginya 160 ya Mbak. Baik, sekarang kita ukur berat badan Mbaknya terlebih dahulu ya. Baik Sus. Mohon Mbaknya jangan nunduk dan tegap ya. Oke, baik, 40 kg ya Mbak. Baik Sus. Boleh turun terlebih dahulu. Baik Mbak, berdasarkan pengukuran tinggi badan dan berat badan Mbak tadi, kita mendapatkan indeks massa tubuh Mbak itu berada di bawah normal, yaitu 15,62. Baik Sus. Nah, jadi ideal Mbak di sini itu sekitaran berat badannya itu 47 sampai 63. Jadi di sini kita akan mungkin menargetkan berat badan Mbak akan naik sekitar sampai 50 kg. Itu yang idealnya itu yang kayak gimana ya Sus? Idealnya tadi itu seperti yang saya bilang tadi, itu berada pada 47 sampai 63 kg. Jadi kita mungkin akan menargetkan sampai 50 kg. Baik Sus. Nah, saya itu kan sudah makan banyak juga ya Sus, ya, tapi berat badan saya itu tetap stuck di situ Sus, nggak bisa naik-naik Sus. Oke, baik. Di sini pola atau makan banyak itu cenderung tidak perlu ya Mbak. Di sini bukan hanya makan yang banyak, tetapi juga gizi yang Mbak makan itu harus diperhatikan. Nah, di sini fokus makanan bergizi itu bermacam ya Mbak. Seperti misalnya karbohidrat itu dari
dari jenis-jenis makanan tertentu seperti nasi, ubi atau singkong, dan juga di sini pemilihan protein juga sangat perlu seperti telur, ikan ataupun daging, dan juga Mbak juga perlu makan yang berprotein tinggi seperti alpukat atau kacang-kacangan. Baik sus. Nah, di sini juga Mbak mungkin untuk mencapai target 50 kg tadi, Mbak juga harus melakukan olahraga ringan yang ringan saja seperti yang Mbak biasa lakukan di rumah, ataupun juga Mbak harus banyak minum yang banyak. Baik sus. Oke, baik. Di sini saya akan selalu mendukung Mbak untuk yang target yang kita capai, dan di sini Mbak harus konsisten dan semangat dalam upaya Mbak ya. Baik sus. Jangan ragu untuk menghubungi saya kembali ya Mbak. Terima kasih banyak sus. Siang Mbak. Siang sus. Baik, benar dengan Mbak Tirza, usia 25 tahun Benar, ya. sus. Jadi saya perawat Devika yang akan bertugas di shift siang ini. Dari identifikasi sebelumnya kan sudah dilakukan pengukuran dan penimbangan berat badan. Tadi kalau dari data tinggi badan Mbak ini 160 cm ya? Benar sus. Berat badannya 40 kg benar? Nah Mbak, jadi kan dengan tinggi badan yang seperti ini dan berat badan 40 kg ini kan berat badan Mbak itu tidak dalam rentang yang normal. Berat badan Mbak ini kan kekurangan. Nah jadi kita akan melakukan beberapa penjelasan antara asupan makan Mbak selama ini dan aktivitas fisik Mbak. Nah untuk asupan makan ini, kalau pagi biasanya makan apa Mbak? Kalau pagi itu sarapannya biasanya susu sama roti aja sus. Sarapannya susu sama roti. Ini rutin atau bagaimana? Kadang-kadang juga nggak rutin sus karena cepet-cepet mau berangkat kerja. Baik. Kalau untuk siangnya makannya gimana Mbak? Siang itu kan dapat jatah dari kantor sus, tapi juga kadang-kadang mendadak, kadang-kadang saya telat makannya. Baik, jadi kalau untuk siang mungkin dapat jatah dari kantor tapi makannya suka telat. Nah kalau untuk malam itu bagaimana Mbak? Malam sebenarnya juga dapat jatah sus, tapi kan kadang ada rapat yang mendadak, terus ada shift kerja malam juga lembur, jadi kadang-kadang saya juga telat makannya. Baik, jadi Mbak ini kerja kantoran ya? Benar sus. Baik, untuk aktivitas fisik ini gimana Mbak? Apakah Mbak melakukannya secara rutin atau jarang atau bagaimana Mbak? Kalau olahraga itu saya benar-benar jarang sekali sus. Kalau olahraga Mbak jarang, kalau kayak kegiatan berjalan atau membersihkan rumah bagaimana? Itu juga jarang sih sus, karena kan sibuk kerja jadi pembantu yang bersih-bersih rumah. Aktivitas sendiri Mbak juga jarang kan melakukannya. Nah Mbak, jadi untuk asupan makan dan aktivitas fisik ini tentu punya hubungan terkait penurunan berat badan Mbak ini. Nah kalau untuk asupan makan Mbak ini kan kalau makannya tidak teratur, jadi bisa mempengaruhi berat badan Mbak ini turun. Nah untuk mengatasi itu tuh Mbak bisa penuhi makan dengan menambah porsi makan yang tinggi karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh makanannya itu seperti nasi merah, alpukat, kacang-kacangan, dan susu kalori. Jadi Mbak ini makanan yang kalorinya tinggi tapi bergizi. Nah untuk aktivitas fisik ini karena Mbak ini kan pekerja kantoran ya, waktunya pasti padat. Bisa meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk stretching atau jalan-jalan di sekitaran area kantor. Mbak juga bisa buat target untuk jalan kaki bisa 5.000 sampai 10.000 jalan kaki per hari. Baik Mbak, jadi tentunya asupan makan dan aktivitas fisik ini punya pengaruh di kondisi tubuh. Nah dalam hal ini kan karena Mbak ini berat badannya tidak dalam hal yang normal, jadi bisa untuk dilatih untuk pola makannya ya, terutama dibenarin. Terus juga untuk aktivitas fisiknya, kalau melakukan olahraga yang ringan, kalau melakukan olahraga yang ringan secara rutin itu juga bisa menambah berat badan kita dan menambah massa otot. Baik sus. Baik Mbak, jadi ada yang ingin ditanyakan? Cukup sus, terima kasih banyak ya sus. Baik, sama-sama. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan bisa datang ke sini lagi ya. Siap sus. Selamat siang Mbak. Selamat siang sus. Benar ya ini dengan Mbak Tirza usia 25 tahun? Benar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Hanum. Di sini saya akan bertugas untuk menjelaskan kepada Mbak mengenai faktor-faktor resiko yang menyebabkan Mbaknya ini kekurangan berat badan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, berat badan dan tinggi badan Mbak itu kan nggak berada pada rentang yang normal ya Mbak? Iya, saya merasa lelah dan juga saya merasa khawatir tentang berat badan saya yang terus menurun. Nah, hal itu wajar Mbak, karena berat badan yang kurang itu
dapat mengkhawatirkan mbaknya. Apakah mbaknya mengalami gejala lain seperti cepat lelah dan juga sakit ketika makan? Ya, saya juga merasa sering cepat lelah dan juga saya nafsu makan saya berkurang belakangan ini sus. Nah, hal itu tuh bisa disebabkan oleh beberapa faktor dan disebut juga dengan kekurangan berat badan itu tadi kan mbak. Sebelumnya mbaknya itu kan pekerja kantoran kan, berarti mbaknya ini sering ya begadang. Iya. Nah, dengan begadang itu pasti mbaknya akan mengalami stres kan? Iya betul. Dengan begadang dan stres itu merupakan salah satu risiko yang dapat menyebabkan kekurangan berat badan tersebut. Nah, dan juga pola makan yang tidak teratur. Pasti mbaknya kan kalau kerja di kantor itu kan pulangnya malam, jadi makannya nggak teratur ya, benar ya? Iya benar. Nah, baik hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko dari kekurangan berat badan tersebut, Mbak. Ada juga faktor risiko lain yang dapat menyebabkan kekurangan berat badan seperti faktor genetik. Misal, Mbak punya riwayat keluarga yang mengalami kekurangan berat badan, itu juga bisa berdampak, Mbak. Oke. Baik sus, terima kasih banyak atas edukasinya. Sama-sama, Mbak. Nah, saya menyarankan kepada Mbaknya agar jangan terlalu banyak begadang, jangan terlalu banyak stres, dan pola makannya itu harus diperbaiki ya, Mbak ya. Baik sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, kalau ada keluhan lain bisa berkonsultasi ke sini lagi ya, Mbak. Baik, terima kasih sus. Sama. Halo, selamat siang Mbak. Siang, Sus. Benar ya ini dengan Mbak Tirza? Benar, Sus. Baik Mbak, Mbak tadi dengan permasalahan kekurangan berat badan ya Mbak? Iya, Sus. Nah baik Mbak, di sini saya izin mengedukasi dan mengajarkan Mbak untuk menerapkan beberapa saran dari kami untuk memperbaiki asupan nutrisi pada tubuh Mbak ya. Nah Mbak, yang pertama kami izin menganjurkan Mbak untuk selalu menimbang dan kemudian mencatat berat badan Mbak tiap minggu. Jadi Mbak usahakan bisa ya Mbak untuk selalu menimbang dan kemudian Mbak catat berat badan Mbak itu di tiap minggu. Nah maaf sebelumnya Mbak, apakah ada timbangan berat badan di rumahnya Mbak? Ada, Sus. Nah, oke baik. Jadi tolong ya Mbak untuk selalu menimbang dan kemudian Mbak catat, oke? Nah selanjutnya kita anjurkan Mbak untuk melakukan pencatatan asupan nutrisi. Nah itu gimana caranya Mbak? Itu diperlukan aplikasi Mbak untuk mempermudahkan Mbak dalam mencatat asupan makanan apa saja sih yang Mbak makan hari ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan indeks tubuh Mbak atau belum. Jadi di sini kami izin menyarankan dia berkaitan dengan aplikasi Mbak, itu namanya aplikasi Fat Secret. Jadi di sana sudah lengkap dengan anjuran berbagai macam makanan yang disarankan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada Mbak. Nah, nanti di situ ada Mbak ikuti saja tuh tahapan registrasinya. Nah, dan di situ nanti ada bagian target berat badan Mbak. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama sebelumnya bahwasanya target yang harus Mbak penuhi itu pada tahap pertama ini kita anjurkan untuk 50 kilo ya Mbak. Jadi nanti di aplikasi tersebut Mbak targetkan 50 kilo untuk berat badan Mbak, seperti itu Mbak. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait penimbangan ataupun catatan asupan nutrisi tadi, tanyakan saja Mbak atau bisa kesini lagi nanti Mbak ya. Terima kasih banyak ya, Sus. Iya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum kami. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.